Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok tetrasiklin ingin menjelaskan apa itu antibiotik tetrasiklin. Nah, ini ada materi seputar tetrasiklin. Yang pertama ada pengertian, sejarah singkat, struktur kimia, kegunaan, dosis, dan efek samping. Dan yang terakhir ada contoh obatnya. Nah, pertama-tama kita mulai dari apa itu tetrasiklin. Nah, tetrasiklin itu adalah antibiotik bakteriostatik berspektrum luas yang menghambat protein. Bekerjanya itu secara terhadap banyaknya bakteri gram positif dan gram negatif, termasuk dari bakteri anaerob, rickettsia, chlamydia, mikroplasma bentuk L, dan beberapa protozoa seperti amoeba. Bekerjanya itu dengan menghalangi penambahan asam amino baru pada rantai peptida yang sedang terbentuk. Biasanya menghambat atau membunuh bakteri gram positif dan gram negatif, atau baik pada mikroba ekstrasel maupun intrasel. Tipe kerjanya adalah bakteriostatik. Nah, mekanisme kerjanya itu sendiri yaitu menghambat pemasukan aminoasil tRNA pada fase pemanjangan, yang termasuk fase translasi ini akan menyebabkan blokade perpanjangan rantai peptida. Nah, selanjutnya bagaimana sih awal mula terbentuknya tetrasiklin? Nah, tetrasiklin itu pertama kali ditemukan oleh Lloyd Conover. Nah, berita tentang tetrasiklin ini itu dipatenkan pertama kali pada tahun 1955. Nah, merupakan antibiotik yang memberi harapan dan sudah terbukti menjadi salah satu penemuan antibiotik yang penting bagi umat manusia. Antibiotik golongan tetrasiklin ini yang pertama ditemukan adalah klortetrasiklin yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces aurefaciens. Kemudian oksitetrasiklin dari Streptomyces rhinosus. Nah, lalu tetrasiklin ini dibuat secara semisintetik dengan klortetrasiklin, tetapi juga dapat diperoleh dari spesies Streptomyces lainnya. Nah, ini itu adalah gambar struktur kimia tetrasiklin. Ya, bisa dilihat sendiri struktur kimia tetrasiklin itu C22, H24, N2 dan O8. Bentuk berat molekulnya 444,44. Kemudian titik didihnya itu antara 170 sampai dengan 173 derajat Celcius. Nah, ini adalah kegunaan dari tetrasiklin nih. Nah, yaitu merupakan pilihan untuk infeksi yang disebabkan oleh chlamydia seperti trakoma, psikosis, salpingitis, uretritis, dan limfogranuloma venereum. Atau bisa juga dari rickettsia termasuk Q fever, brucella yaitu doxycycline dengan streptomycin atau rifampicin, dan spirocheta atau Borrelia burgdorferi, itu biasanya yang disebut Lyme disease. Nah, tetrasiklin ini juga digunakan pada infeksi saluran pernafasan dan mikroplasma genital, akne, destructive refractory periodontal disease, eksaserbasi bronkitis kronis, biasanya itu karena aktivitas terhadap Haemophilus influenzae, dan untuk leptospirosis pada pasien yang hipersensitif terhadap penisilin, biasanya digunakan sebagai alternatif dari erythromycin. Nah, terus kita lanjut ke dosis nih. Nah, dosis tetrasiklin itu sebaiknya dikonsumsi saat perut sedang kosong, biasanya 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Nah, dosis yang diberikan sesuai dengan kondisi medisnya. Nah, konsumsi obat ini hingga selesai sesuai dengan saran dari dokter. Jangan memberhentikannya terlalu cepat karena dapat membuat infeksi tumbuh kembali. Pada dosis minimum adalah 250 mg tiap 6 jam. Apa sih efek samping dari tetrasiklin itu? Nah, efek sampingnya itu banyak. Salah satunya adalah mual, muntah, diare, itu kolitis akibat antibiotik jarang dilaporkan, disfagia, dan iritasi esophagus. Efek samping lain yang jarang terjadi itu adalah hepatotoksisitas, pankreatitis,
Gangguan darah, fotosensitivitas terutama dengan demeclocycline, dan reaksi hipersensitivitas itu seperti ruam, dermatitis, ensofoliatif, sindrom Stevens-Johnson, urtikaria, angioedema, anafilaksis, atau perikarditis. Nah, ada juga efek sampingnya itu sakit kepala dan gangguan penglihatan sebagai tanda adanya benign intracranial hypertension. Nah, dan juga ada bulging fontanelles pada bayi telah dilaporkan. Nah, ini contoh dari sediaan tetrasiklin. Seperti yang kita lihat pada generiknya itu biasanya tetrasiklin 250 mg. Ada juga super tetra. Terus tetrasiklin itu biasanya juga diberikan dalam bentuk topikal, yaitu sebagai salep. Lalu juga ada soltralin. Nah, berikut daftar pustaka di mana kami mengambil sumber tetrasiklin tersebut. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.